Shalom bagi kita semua. Saya sangat senang bisa berkumpul bersama Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Pada saat ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga diberikan kesehatan. Dan bisa kita berkumpul dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pada minggu ini juga tema yang terambil, change we need, artinya perubahan yang kita butuhkan, yang terambil pada Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diajarkan untuk berubah. Perubahan yang dimaksud oleh firman Tuhan supaya kita umat-umat ketebusan Tuhan kita memiliki perubahan harus ke arah Kristus. Dunia boleh terus berubah dengan segala perubahan yang ada di dalamnya, tetapi kita juga harus ikut berubah, tetapi bukan berubah mengikuti pola-pola dunia, tetapi perubahan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah berubah untuk mengikuti teladan-teladan Kristus. Seperti yang tertulis pada kebenaran firman Tuhan, kita harus menyesuaikan diri kita dengan Kristus. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, itulah perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu perubahan ke arah Kristus. Dan kita juga harus memiliki perubahan dari dalam diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa menuntut orang-orang lain untuk berubah. Seperti tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat, keluarga kita, saudara-saudari kita, yang ada di dalam keluarga kita. Kita tidak bisa berubah. Apa yang bisa kita tuntut untuk berubah adalah diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai komitmen. Kita harus mempunyai komitmen dari sekarang. Saya harus berubah. Ketika engkau berubah, dari perubahan itu dimulai dari kita sendiri, maka yang terjadi adalah hidup kita berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat perubahan-perubahan seperti contoh teladan yang mereka ada di sekitar kita, melihat perubahan-perubahan kita yang ada di dalam hidup kita, sehingga mereka melihat betul-betul sungguh hidup kita diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka melihat sungguh-sungguh ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus memiliki
perubahan harus dimulai dari hal yang kecil. Pada ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan pikiran inilah yang harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita memulai berpikir positif, berpikir sesuai dengan firman Tuhan? Berpola pikir kita disesuaikan dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan, bukan mengikuti pola pikir kita ataupun pola pikir dunia. Tuhan tidak meminta untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, tetapi perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan dari hal yang kecil, yaitu merubah mindset kita, cara berpikir kita, itu harus kita sesuaikan dengan cara firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki perubahan dimulai dari sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menunda apa yang sering kita katakan dalam hati kita, besok saya akan berubah. Dan sekarang, apa atas kesalahan yang kita lakukan, kita berkata di dalam diri kita, saya mau berubah. Tetapi hanya berapa jam saja kita melakukan perubahan. Kita lebih kuat untuk digoda hal-hal dan teman-teman kita tentang perubahan. Yang dimaksud artinya di sini, teman kita, kalau kita lihat senang ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti pelecehan seksual ataupun yang lain-lain, kita kalau tidak mengikuti seperti zaman modern sekarang, kalau dikatakan yaitu tentang kamu tidak bisa mengikuti zaman sekarang, dan teman kita itu juga agak mengecilkan kita. Tetapi di sini kita diajarkan untuk berubah dari mulai sekarang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan hari ini hendak mengajak kita tidak serupa dengan dunia. Bukan berarti bahwa kita tidak harus membenci ataupun meninggalkan dunia ini. Laut yang asin tidak pernah berhasil membuat ikan menjadi asin. Sebab ikan mempunyai kemampuan untuk menyaring air laut dan mencegah masuknya kandungan asin itu ke dalam tubuhnya. Demikianlah hendaknya orang-orang percaya. Walaupun lingkungan di sekitar kita tidak mengandalkan Tuhan, dan banyak orang-orang berlaku curang dan tidak adil, seharusnya orang percaya tetap mampu, tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan yang baik dan adil bagi kehidupan kita sehari-hari, dan bisa melakukan dan membuat suatu contoh kepada lingkungan, kepada teman, dan kepada sanak saudara-saudara
yang ada di sekitar kita dan dimanapun kita berada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita ingat khotbah Yesus di bukit. Dia mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya, jangan salahkan dunia yang hambar dan gelap. Jangan garam itu sudah tawar, dan bahkan pelitamu sudah redup, mau berubah, mau jadi baru dan terus-menerus diperbaharui. Mulailah berubah. Dan pembaharuan itu di dalam diri kita. Dimulai dari hal yang kecil hingga ke hal yang besar. Kalau kita sudah bisa menanamkan apa yang dari hal kecil hingga ke hal yang besar itu bisa kita tanamkan tentang perubahan hidup kita itu, kita sudah memiliki dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Yang dimaksud dunia di sini, Paulus mengatakan, jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjukkan keadaan, perbuatan duniawi, tetapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, rejoice. Yang berarti kita harus bersuka cita setiap mempunyai masalah bagi kehidupan kita. Karena Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebahagiaan. Dan yang kedua, request. Artinya kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita selalu dirubahkan oleh Tuhan, dan kita tidak boleh marah-marah saat kita berdoa ataupun kita kecewa, dan kita harus selalu sikap rendah hati dalam berdoa dan mengimani apa yang kita doakan dan tulus untuk apa yang kita minta dari Tuhan. Dan yang ketiga, relax. Artinya Tuhan pasti menolong kita setiap saat, setiap ada masalah kita di dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya dan meminta segala apa yang kita butuhkan setiap harinya, Tuhan pasti penuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan akan menjawab segala doa kita dengan indah pada waktunya. Firman Tuhan menginginkan kita agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang baru dan manusia yang dapat diperbaharui oleh Yesus Kristus. Dan kita juga harus membawa suatu berkat bagi setiap orang dan bagi sesama kita dengan kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan.